Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 0533169313 dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum untuk mata kuliah basis data. Jadi di tugas ketiga ini kita lebih membahas mengenai transaction, database transaction, kemudian trigger serta replikasi ya untuk database. Nah, yang pertama kita akan melakukan commit ya, metode database transaction. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah routines baru pada database rumah sakit di tugas sebelumnya. Jadi di sini saya klik rumah sakit, kemudian akan membuat routines. Saya buat transaksi satu, kemudian kliknya seperti ini, lalu kita klik go. Jadi ekspektasi pada prosedur rutin yang transaksi satu ini adalah kita di sini membuat script untuk insert data pasien baru ya. Hanya saja kita tidak menambahkan statement commit sehingga ekspektasinya adalah data ini tidak akan terinsert ke tabel pasien seperti itu. Kita coba panggil transaksi satunya. Nah, ini hasilnya. Namun ketika kita buka tabel pasien, maka tidak ada data yang terinsert. Seperti itu. Itu untuk nomor satu. Kemudian untuk nomor dua, kita menggunakan transaksi baru. Kita buat transaksi baru, namun kali ini ada komitnya ya. Kita langsung saja. Jadi kita akan masuk dulu ke routines, lalu create new routines, transaksi 2. Dan di sini kita menambahkan statement commit ya, agar datanya tersave ke dalam tabel pasien. Kita klik go. Lalu kita panggil SQL-nya. Transaksi 2. Nah, di sini tampilannya sama. Nah, sekarang untuk data pasiennya sudah masuk ke dalam tabel pasien ya, karena kita menambahkan statement commit. Berikutnya, untuk transaksi 3, kita menggunakan statement rollback. Jadi statement rollback ini digunakan untuk mengembalikan perubahan dari commit itu sendiri. Jadi secara umum mirip dengan statement tanpa commit, namun bila menggunakan rollback dia tetap perlu menggunakan commit seperti itu. Kita langsung buat untuk transaksinya. Kita buat routines baru. Kita buat transaksi 3. Sini ID pasien 6. Kemudian kita akan memanggil transaksi 3 ya. Ini ekspektasinya seharusnya terupdate ke Danar untuk ID pasien 6, namun karena kita rollback sehingga perubahannya tidak tersave ke dalam database. Nama pasiennya masih dengan Tito ya. Berikutnya kita modifikasi rollback ya. Jadi di sini ada terdapat buat statement, yaitu ada statement insert namun di rollback, lalu kita melakukan update, lalu setelah itu di commit perubahannya. Kita buat routines baru, transaksi 4 ya. Seperti ini. Ekspektasinya adalah pasien dengan ID 7 ini tidak akan masuk ke dalam database, namun pasien ID 6 tadi akan berubah namanya ke Septin, seperti itu.
Kita panggil untuk transaksi 4. Nah, ini. Nah, seperti kita lihat, nama pasiennya terupdate ke Septin ya. Namun, pasien dengan ID 7 barusan tidak masuk ke dalam tabel pasien. Oke, berikutnya ke checkpoint. Jadi, checkpoint ini uh, tujuannya sebenarnya menambah utilitas dari rollback itu sendiri. Jadi, kalau tadi kita coba statement rollback, dia mengulang hingga proses awal kembali. Namun dengan checkpoint ini kita bisa menentukan di mana dia harus kembali lagi kondisinya seperti itu. Jadi di sini ada statement save point, lalu ada rollback to save point seperti itu. Dan di sini kita akan membuat transaksi baru atau routines baru. Get your routines. Seperti ini. Jadi ekspektasinya akan terbuat sebuah pasien baru bernama Hanif dengan ID 7. Lalu pasien dengan ID 8 ini tidak akan terinsert karena di rollback ke checkpoint nomor 1 atau ke checkpoint point 1. Lalu akan terinsert pasien baru dengan ID 9. Go. Berikutnya kita akan panggil untuk transaksi 5-nya. Nah, di sini. Dan seperti kita lihat, ID 8-nya tidak terinsert ya. Jadi hanya 7 dan 9. Oke. Itu untuk yang 2 step ya. Atau yang save point. Nah, berikutnya ke trigger. Nah, trigger ini ada berhubungan dengan relationship database, karena inti dari trigger ini adalah kita insert ke satu table atau update ya, atau mendelete, atau intinya kita memodifikasi suatu data di dalam table dan akan berimpact pada table lainnya, seperti itu. Nah, di sini kita perlu membuat satu table baru yaitu obat dan transaksi obat. Kita buat sebuah tabel baru yang obat dulu ya. Begini. Nah, di sini terbuat sebuah tabel baru yaitu obat. Berikutnya kita tambahkan tabel baru yaitu transaksi obat. Kita go dan akan terbuat sebuah transaksi obat. Nah, di sini selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah relationship antara pasien, obat, dan transaksi obat. Di sini kita diminta untuk menghubungkan pasien ke transaksi obat dan transaksi obat dan obat ke transaksi obat. Kita buat create relationship dari pasien ke ID pasien. Oke, di sini di transaksi obat ya, kita perlu membuat sebuah indeks terlebih dahulu ya di foreign key-nya. Di sini kita buat sebuah indeks. Bentar. Ya, indeks. Kita buat sebuah indeks baru. Ini di obat indeks. Nah, di sini ya. Kita coba lagi untuk membuat relationship. Di sini transaksi obat dan obat. Ups, bentar. Transaksi obat, obat, dan pasien. Kita create relationship. ID pasien dan ID pasien. On delete kita buat cascade. On update kita buat cascade. Lalu berikutnya untuk obat ya. Kita buat ID obat. Seperti ini, kita refresh.
Nah, di sini untuk transaksi obat sudah terkoneksi dengan ID dengan tabel obat dan pasien. Oke, berikutnya kita diminta untuk membuat sebuah atau yang berikutnya kita harus menginsert data dulu ke dalam tabel obat ya. Kita coba insert dulu. Insert. Kita buat 001 1000, harganya 20.000. Kemudian stoknya 10 ya. Lalu berikutnya kita buat 002, nama obat betadine, harga 7.000. 7.000, stoknya 2. Kita go. Nah, di sini udah ada 2 data yang terinsert ke dalam database. Oke, berikutnya kita diminta untuk membuat sebuah trigger baru. Jadi tujuannya adalah untuk mengupdate stok di transaksi di tabel obat tadi ketika transaksi obat ada data yang baru tercreate seperti itu. Kita ke triggers ya, ke bagian kemana triggers di sini. Kemudian create new triggers. Trigger name-nya adalah TG jual ya. Label transaksi obat dan after insert ya sesuai dengan ini. Nah, untuk statementnya atau perintahnya adalah update set stock where ID obat sama dengan ID obat ya. Kita cek lagi ya. Update obat set stock sama dengan stock dikurangi new jumlah, new titik jumlah where ID obat sama dengan new titik ID obat. Update obat set stock sama dengan stock dikurangi new titik jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Nah, seperti ini. Lalu kita klik go. Ada sebuah trigger baru ya, yaitu TG jual. Nah, berikutnya kita akan membuat atau menginsert table data ke table transaksi obat. Nah, kita insert ID pasien, kemudian ID obat. Kita gunakan amuksil ya, jumlahnya 2 dan total harganya 25.000. Kita go seperti ini. Di sini sudah ada ya jumlahnya 2 untuk ID obat 1 dan total harganya 25.000. Kita coba cek di tabel obat. Nah, di sini untuk nama obat atau dengan ID obat 1 itu sudah terupdate stoknya ke 8. Ini sesuai dengan cara kerja triggers yang tadi kita sudah set, yaitu after insert. Dan table yang terkena impact-nya adalah table obat berdasarkan statement yang sudah di set sebelumnya. Oke, jadi sebelum bisa melaksanakan praktikum untuk nomor 2, kita perlu memiliki 2 komputer atau sifatnya 2 mesin ya untuk menjalankan exam kedua. Nah, di soal kedua ini tidak dispesifikasikan apakah kita harus menggunakan komputer fisik atau tidak. Nah, maka dari itu saya men-setup sebuah virtual machine dengan distro Linux Mint. Nah, jadi requirement untuk mengerjakan soal nomor 2 adalah antar komputer ini, exam 1 dan 2 mesti bisa berkomunikasi. Nah, maka dari itu kita perlu mengetes koneksinya dengan cara melakukan ping ke komputer kedua ini. Nah, di sini mendapatkan jawaban, maka dari itu kita bisa lanjut ke soal nomor kedua. Oke,
Oke, di soal berikutnya kita akan mulai masuk ke bagian replikasi, di mana ada beberapa langkah yang mesti dilakukan. Jadi yang pertama di sini saya sudah menjalankan service MySQL-nya di exam. Nah, berikutnya ini ke bagian PHP lalu di soal diberikan langkah-langkah ke menu replication. Nah, ini menu replication. Nah, di sini kita perlu melakukan setup untuk master replication ya. Di sini kalau di panduan itu dia master dan slave. Kalau di tampilan yang saya miliki itu primary dan replika. Nah, di sini kita setting atau configure untuk yang primary-nya. Kita pilih ignore all database ya. Lalu pilih database rumah sakit. Nah, selanjutnya kita perlu membuka config my ininya ya dari MySQL. Ini. Kemudian scroll ke bawah bagian sini kita copy paste untuk bagian codingan ini. Kemudian save. Kita perlu stop MySQL. Lalu start kembali. Ini sudah start kembali. Lalu berikutnya kita balik lagi dan klik go. Nah, di sini untuk master replication-nya sudah berhasil terset ya. Nah, berikutnya kalau kita cek ke status primary status, di sini sudah ada binlog DODB-nya ya. Nah, berikutnya kita perlu menambahkan user account ya. User account. Lalu di sini add user account. Nah, ini merupakan tampilan dari add user account. Nah, di sini kita perlu menambahkan beberapa informasi seperti username, hostname, dan password. Nah, berdasarkan info di soal di langkah-langkah praktikum ya, ada beberapa informasi yang mesti diisi. Di sini seperti administration-nya juga harus diisi ya. Dan untuk hostname-nya diisi IP komputer kedua yang sudah kita tes sebelumnya. Kita isi. Kemudian untuk IP address-nya adalah 192 seperti ini, dan passwordnya. Kemudian kita checklist untuk replication client dan slave. Nah, untuk SSL-nya kita biarkan default. Lalu kita di berikutnya kita klik go ya. Nah, seperti ini kita sudah membuat user baru. Nah, berikutnya kita harus mengekspor database rumah sakit di mesin pertama ya. Kita ke database rumah sakit, lalu kita ekspor. Nah, kita langsung saja ekspor. Kita save. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke konfigurasi di mesin kedua ya. Oke, berikutnya kita akan melakukan setup exam di komputer yang kedua ya. Jadi di sini pada directory download saya sudah menginstal installer exam-nya.
Dan berikutnya kita akan melaksanakan proses penginstalan exam keduanya. Kita masuk ke directory download, ls. Nah, di sini kita perlu menambahkan permission executable execute agar Linux bisa mengexecute file ini. Caranya adalah dengan sudo chmod -x exam filenya. Lalu kita sudo dan jalankan installernya. Nah, ini installernya sedang berjalan. Kita forward, lalu forward. Nah, berikutnya kita tinggal menunggu proses penginstalan exam di Linux ini. Nah, oke, di sini jadi instalasi examnya sudah selesai ya. Kita coba launch exam dan finish. Nah, di sini akan terbuka sebuah window seperti ini. Kita manage server. Nah, uh, selanjutnya kita coba jalankan untuk MySQL database-nya. Kita start. Nah, ketika sudah berwarna hijau, maka servernya sudah berjalan ya untuk MySQL. Kita coba buka browser. Nah, lalu kita coba ls. Nah, ini PHP admin-nya sudah berjalan ya, seperti ini. Nah, berikutnya di soal juga kita hasil eksportan SQL yang tadi harus kita masukkan ke server komputer kedua ini, dan di sini saya sudah memasukkannya. Lalu berikutnya eh, kita ke php-myadmin lalu buat sebuah database baru. Ini rumah sakit. Oke, berikutnya kita impor file SQL yang tadi sudah kita download ya, atau kita pindahkan ke komputer 2. Ini. Lalu kita klik import. Nah ini, database-nya sudah terimpor ya. Nah berikutnya kita ke bagian replication. Kita ke sini. Lalu kita cari bagian replication. Nah, kita setup untuk replika replication ya. Hostnya ya 11.8. Nah, ini merupakan server ID-nya ya. Nah, sebelum kita klik go di sini, kita perlu merubah file my.cnv-nya dulu ya. Oke, di sini kita balik dulu dan sudo chmod plus rx lam pc kemudian my.cnv. Nah, berikutnya kita coba atur config dari MySQL-nya. Kita open my.cnv-nya. Nah, ini merupakan my.cnv-nya, cnf-nya. Nah, kemudian kita cari ke bagian server ID 2 ya. Nah, yang ini kita uncomment. Lalu tambahkan server ID tadi yang dari php-myadmin. Kita copy. Kemudian kita paste. Lalu tambahkan replicate DODB rumah sakit. Kita save. Lalu kita close. Kita coba verify isinya ya. PT lam TC.
Nah, di sini sudah tersave ya untuk filenya. Kemudian kita uh, restart service ya. Kita restart juga Apache-nya. Kita tunggu sampai dia up kembali ya untuk MySQL dan Apache-nya. Nah, untuk Apache-nya sudah up kembali dan MySQL-nya sudah up. Lalu berikutnya kita kembali ke tampilan yang tadi. Lalu kita klik Go di sini. Nah, namun di sini ada error ya, sesuai dengan expected di soal. Kita perlu mengenable sesuatu di bagian library. Nah, kita masuk dulu kita buka dulu terminal, lalu kita cd opt run my admin, lalu libraries. Kita set lagi permissionnya, sudo chmod plus rwx config default hp. Nah, berikutnya kita buka filenya di opt lamp, kemudian phpMyAdmin, libraries, kemudian config default php. Kita buka display, kita cari untuk allow dari server ya. Di sini kita ganti value-nya ke true, kita save. Berikutnya kita restart lagi Apache dan MySQL-nya. Kita tunggu sampai up kembali. Nah, untuk servisnya sudah berjalan semua ya. Nah, setelah tadi kita melakukan perubahan di config default PHP, berikutnya kita masuk ke MySQL-nya. Kita cd run bin, kemudian MySQL renew root, sudo. Nah, seperti ini. Kemudian kita show status save. Sama ya, error seperti di instruksi. Nah, berikutnya kita coba jalankan ini. Kita change master to, kemudian master host 92.168.0.108, lalu master user, lalu master password, kemudian master log file, MySQL bin 00014, lalu master log post 926, berikutnya enter. Terdapat error, kita coba lagi ya, change master to, komanya ya, kita tambahkan koma di masing-masing komennya. Ini ya, kita coba enter.
Masih terdapat error. Oh, nah di sini sudah berhasil ya untuk query-nya. Lalu kita save, sukses. Lalu kita cek ya di MySQL-nya. Kita ke menu replication. Nah, di sini untuk SQL running-nya sudah yes ya, seperti di instruksi. Kemudian kita lanjut ke, nah di sini sebenarnya secara step by step sudah selesai ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan transaksi, kemudian trigger dan setup untuk replikasi. Nah, sekian untuk praktikum saya untuk tugas 3 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.